Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Septian Kusnadi dari Fakultas MIPA Prodi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Bunga Melati Jasminum Sambac terhadap bakteri saluran cerna. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang secara alami terdapat pada tubuh manusia, namun dapat menjadi patogenik dalam kondisi tertentu. Beberapa kondisi yang mempengaruhi potensi patogenik bakteri adalah lemahnya imunitas tubuh inang. Selain itu, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh dalam perkembangan bakteri patogenik. Sebagai contoh adalah adanya kontaminasi melalui air, udara, dan tanah. Bunga melati merupakan salah satu tanaman herbal yang mempunyai banyak kandungan senyawa bermanfaat. Diketahui bunga melati mengandung senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin, sehingga dapat dimungkinkan bahwa tanaman yang mengandung senyawa ini dapat digunakan sebagai antibakteri. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu bagaimana aktivitas antibakteri bunga melati terhadap pertumbuhan bakteri saluran cerna, dan bertujuan untuk mengetahui potensi senyawa metabolit sekunder dari ekstrak bunga melati sebagai senyawa antibakteri dengan indikator yang diamati yaitu zona hambat yang ditimbulkan. Di sini ada klasifikasi bunga melati yaitu dari divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Oleales, sukunya Oleaceae, marga Jasminum, jenis Jasminum Sambac. Bunga melati adalah tanaman perdu dengan tinggi tanaman sekitar 0,3 sampai 3 meter, tumbuh lebih dari setahun dan bersifat merambat. Bunga melati berbentuk trompet dengan warna bervariasi tergantung pada jenis dan spesiesnya. Umumnya bunga melati tumbuh di ujung tanaman. Antibakteri merupakan salah satu senyawa yang dapat digunakan untuk menghambat tumbuhnya antibakteri. Antibakteri juga biasanya terdapat dalam organisme sebagai metabolit sekunder. Mekanisme senyawa antibakteri terjadi dengan cara merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mengganggu sintesis protein, dan menghambat kerja enzim. Selanjutnya contoh-contoh bakteri yang akan diujikan pada penelitian kali ini. Yang pertama ada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat berdiameter 0,7 sampai 1,2 mikrometer, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur. Selanjutnya Shigella flexneri. Bakteri ini memiliki bentuk seperti batang, bersifat gram negatif, tumbuh baik pada suasana aerob dan fluktuatif anaerob. Tidak dapat bergerak, bakteri ini patogen pada pencernaan. Selanjutnya Escherichia coli. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif berbatang pendek, habitat utamanya adalah usus manusia dan hewan. E. coli merupakan perolehan normal yang terdapat dalam usus pencernaan manusia yang umumnya menyebabkan diare bila jumlahnya melebihi normal atau tidak banyak di dalam saluran cerna. Terakhir ada Bacillus cereus. Bacillus cereus berbentuk batang merupakan bakteri gram positif. Metode penelitian pada kali ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur yang mengkaji mengenai senyawa sebagai antibakteri yang terdapat pada bunga melati. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi ilmiah seperti jurnal, buku, maupun media internet. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara memaparkan dan membandingkan hasil-hasil penelitian eksternal terkait pemaparan bunga melati sebagai antibakteri. Pada penelitian kali ini bahan yang diujikan yaitu bunga melati dengan menggunakan metode ekstraksi maserasi yang akan diujikan kepada bakteri yang berbeda-beda. Yang pertama pada bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi uji 20, 30, 40, dan 50 menghasilkan diameter zona hambat sebanyak 4, 4,2, 3,4, 4,9 mm.
Selanjutnya kepada bakteri Shigella flexneri dengan konsentrasi yang sama menghasilkan diameter zona hambat sebanyak 1,5, 3,8, 3, dan 4,3 mm. Selanjutnya pada bakteri E. coli dengan konsentrasi 25, 50, 75, dan 100 menghasilkan zona hambat sebanyak 12,5, 13,05, 15,4, 17,02 mm. Terakhir kepada bakteri Bacillus cereus pada konsentrasi yang sama menghasilkan 12, 13, 14, dan 15 mm. Dengan penelitian yang diamati zona hambat, di mana zona hambat tersebut menggambarkan seberapa kuat ekstrak tersebut menghambat pertumbuhan bakteri. Dari tabel tersebut terlihat parameter antibakteri di mana pada hasilnya menunjukkan kekuatan dari ekstrak tersebut untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Berdasarkan hasil studi laboratorium yang telah dilakukan dengan cara pure jurnal, maka dapat disimpulkan bahwa bunga melati dapat berpotensi sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ekstrak bunga melati dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, E. coli, dan Bacillus cereus. Pada penelitian aktivitas antibakteri bunga melati terhadap bakteri di depan hasil terbaik yaitu pada bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi uji sebanyak 100% dengan diameter zona hambat sebesar 17,25. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.